Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari potensi-badung.com, bersama PSIS, ketajaman Marukawa tak berkawan. Ali Sesai melempem, sumpah Aji Santoso ke Persebaya terbukti. Persebaya Surabaya adalah salah satu tim yang banyak melepas pemainnya sebelum Liga 1 2022-2023 bergulir. 3 mantan pemain asuhan Aji Santoso pun direkrut oleh PSIS Semarang, Taisei Marukawa, Ali Sesai, dan Octavianus Fernando. Ketiga ex Persebaya Surabaya itu menjadi skuad pilihan PSIS Semarang dalam menggempur lawannya. Sayangnya, ekspektasi mendatangkan Marukawa dan Ali Sesai tak berbanding lurus. Karakter bermain ngotot Taisei Marukawa tak jauh berubah kala bersama Persebaya Surabaya. Hanya saja pemain asal Jepang itu tampak kehilangan rekan yang sepadan untuk bisa mempertajam serangan PSIS Semarang. Bahkan dalam pertandingan terakhir, rekan Ali Sesai itu tampak kesal setelah umpan cantik yang diberikan tak berhasil diubah rekannya menjadi gol. Akhirnya ia pun nekat bermain individu dan menunjukkan skill yang dimiliki. Bola pun bersarang di gawang Arema FC. Meski pada akhirnya keunggulan itu sirna oleh 2 gol balasan tim Singo Edan, Taisei Marukawa tetap mendapat pujian dari supporter. Hanya saja peran Ali Sesai sebagai benteng pertahanan dinilai melempem. Sebelumnya Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya, meyakinkan jika kedua pemain asing yang bergabung dengan PSIS Semarang tidak akan lebih baik. Bahkan Aji Santoso meyakinkan jika Persebaya tetap bersinar dan akan mencetak pemain bintang lainnya. Kata Aji Santoso, ia akan membuat pemain Persebaya meledak. Janji itu pun sejak awal disampaikan oleh pelatih asal Malang itu. Persebaya yang dihuni oleh pemain muda tak membuatnya gentar untuk mewujudkan sumpahnya itu. Rata-rata usia pemain Persebaya tidak sampai 22 tahun. Rizky Ridho yang menjadi kapten Persebaya tadi malam baru berusia 20 tahun. Ridho adalah pemain jebolan Persebaya U20 yang pada 2019 membawa Persebaya juara Elite Pro Academy. Tandem Ridho di posisi bek tengah bajul ijo, Rizwan Lauhin, bisa dimasukkan kelompok yang oleh netizen disebut antah berantah. Ia tidak punya track record mentereng di kancah sepak bola tanah air. Jangankan Liga 1, di Liga 2 pun ia tidak pernah main. Aji memberikan kesempatan pemain muda asal Ternate itu karena rekomendasi temannya. Siapa sangka ia bisa mengimbangi kelugasan dan ketangguhan Ridho yang dalam 2 tahun terakhir menjadi langganan timnas. Kombinasi pemain muda dan tidak punya nama besar itu menghadirkan cerita tersendiri. Kekalahan 0-1 pada laga perdana melawan Persikabo seolah-olah menjadi bukti kalau Persebaya akan kesulitan bersaing. Kata beberapa netizen, tidak degradasi sudah untung. Padahal saat itu Persebaya mencetak jauh lebih banyak peluang dibandingkan Persikabo. Padahal di musim sebelumnya Persebaya beberapa kali juga kalah di laga perdana, namun itulah yang terjadi. Apakah Persebaya tidak berencana mendatangkan pemain lagi? Pendaftaran masih dibuka. Tanya seorang wartawan kepada Aji pada Primet Press Conference minggu lalu. Aji nyengir mendapatkan pertanyaan itu. Saya rasa impossible untuk menambah pemain. Kalaupun mau beli kate njupuk sopo. Ucapnya dilansir dari web resmi klub. Persebaya menjawab keraguan itu meski tidak sepenuhnya, meski hanya sebagian bajul ijo menang 2-0 atas Persita di GBT. Saya tegaskan, saya selalu yakin dengan kemampuan tim saya. Pemain saya, mereka ini tinggal diberi jam terbang, akan meledak. Hanya masalah waktu, anak-anak akan menjadi pemain hebat. Jam terbang, kata Aji dalam post-match press conference. Aji menambahkan dirinya dan manajemen sepakat bahwa tim musim ini adalah pondasi jangka panjang. Pondasi yang harus ditata lagi setelah pandemi, mayoritas pemain dikontrak jangka panjang. Walaupun tahun ini hanya target papan atas, itu akan menjadi bekal untuk membidik juara musim selanjutnya. Kemenangan 2-0 atas Persita adalah ledakan awal Ridho dan kawan-kawan. Pecinta Persebaya akan setia menunggu ledakan-ledakan lebih besar selanjutnya.
Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.